بسم الله الرحمن الرحيم. قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita mulai pengajian rutin di Ahad pagi ini dengan bacaan umul kitab. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan sehat wal afiyah, ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan khusus kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala musibahnya, dengan kesabarannya dijadikan itu sebagai sarana untuk mengangkat derajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran terakhir kemarin kita bab soal larangan penggunaan alat yang berasal dari emas dan perak untuk kepentingan minum, untuk kepentingan makan. Esensi dari larangan itu adalah soal proporsionalitas. Jadi kalau perhiasan itu ya untuk digunakan untuk kepentingan perhiasan. Islam enggak mengharamkan emas perak untuk kepentingan perhiasan, tetapi digunakan secara proporsional. Tetapi kalau sudah berlebihan itu dilarang. Di samping itu juga ada hikmah yang lain di balik ketentuan keagamaan terkait dengan larangan penggunaan emas dan perak untuk kepentingan makan dan minum itu, yaitu terkait dengan aspek kesehatan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bab berikutnya. Faslun as-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lishaimi. Bab tentang siwak. Nah, dalam beberapa kali pengajian kita jelaskan di dalam aktivitas keagamaan itu ada rumpun yang masuk kategori ma'qulatul makna, ada rumpun yang terkait dengan ghairu ma'qulatil makna. Aktivitas ibadah yang masuk ghairu ma'qulatil makna, dalam aktivitasnya dipersyaratkan adanya niat karena dia basisnya adalah dogma. Seperti wudhu itu sekalipun di situ ada manfaat kesehatan, tetapi kalau tidak disertai dengan niat untuk raf'il hadas sebagai bagian dari aktivitas ibadah, maka wudhunya enggak sah. Jadi harus ada niat. Nah, ketika ibadah yang basisnya ghairu ma'qulatil makna dan dipersyaratkan niat, maka pelakunya harus dia muslim. Nah, harus dia muslim. Kalau ada orang memwudukkan, misalnya memwudukkan, dia enggak wuduk sendiri tapi memwudukkan, berarti yang mau wudukkan dia juga harus muslim. Nah, ada jenis ibadah yang yang ma'qulatil makna, yang pendekatannya rasional, seperti menghilangkan najis dari pakaian. Itu indikatornya adalah indikator rasional. Sepanjang bau, rasa, warna hilang, itu sudah memenuhi kualifikasi sebagai
tathir syar'i dengan pemanfaatan air yang sudah ditentukan. Nah, kalau pendekatannya maqulatil makna maka enggak dipersyaratkan adanya niat. Kalau dia enggak dipersyaratkan adanya niat, maka boleh orang yang enggak muslim melakukannya. Nah, turunan berikutnya adalah soal laundry, soal dicucikan orang. Misalnya ada pembantu kita non muslim, sepanjang dia mengerti tata cara pensuciannya ya enggak apa-apa gitu. Sekalipun tidak diniatkan khusus untuk kepentingan tathir syar'i. Nah, sekarang babnya soal siwak. Siwak itu juga bagian dari tatoyub dan juga tathir, bagian dari proses pembersihan. Nah, pembersihan dari bau mulut ya. Nah, ini bagian yang disunnahkan di dalam Islam. Nah, apakah siwak itu masuk kategori maqulatil makna atau ghairu maqulatil makna? Secara umum dia berfungsi untuk kepentingan menghilangkan bau. Agar apa? Agar di dalam relasi sosial dia bisa nyaman diterima. Nah, jadi dua kepentingannya, kepentingan menghilangkan bau mulut, juga kepentingan memperoleh ridha Allah. Jadi ada dua dimensi di situ. Dimensi hubungan sosial dan juga dimensi hubungan vertikalnya. As-siwaku mustahabun, siwak itu sangat dianjurkan fi kulli halin dalam setiap waktu. Illa ba'da zawali lishaimi, kecuali setelah terlingsir setelah tergelincir ya. Tegak lurus terus geser. Lishaimi bagi orang yang puasa. Wahwa siwak itu fi salasati mawadhi' asyaddu istihbaban, di 3 tempat asyaddu istihbaban, sangat disunahkan. Yang pertama inda taghayyuril fami, ketika mulutnya berubah baunya, min azmin sebab diam, wa ghairihi dan yang lain. Nah, biasanya kalau orang diam nggak banyak ngomong, cenderung bau mulutnya, ya kan, diam aja. Makanya kalau nggak pengen bau mulutnya ngomong aja yang banyak. Jadi biasanya diam lama itu cenderung bau mulutnya, karena persoalan ya metabolisme tubuh ya. Wa indal qiyami minan naumi, dan yang kedua ketika bangun dari tidur. Nah, ini cenderung bau lebih dibanding biasanya. Nah, kalau diam itu juga begitu. Kalau orang ngemil aja biasanya nggak bau. Ada aja yang dimakan itu, entah pokoknya ngecap aja, minum ngecap terus ngemil. Kemudian wa indal qiyami ila shalah, ketika hendak mendirikan salat. Nah, salat itu dimensi vertikal, karena itu bagian dari wujud al-khudu' wal inqiyad, ketertundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhah, hanya semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian tata caranya itu juga ada yang berdimensi sosialnya. Nah, karena itu di dalam aktivitas sholat itu ada sunnah-sunnah yang terkait dengan aktivitas sosial. Kalau jamaah itu pakai tatayyub, kemudian pakai pakaian yang baik. Pakaian yang baik bukan karena untuk kepentingan semata ibadah mahdohnya, tetapi itu untuk kepentingan ibadah sosialnya. Begitu pakai pakaian baik, orang yang sebelahnya nyaman. Tapi kalau pakai pakaian yang enggak baik, orang sebelahnya enggak nyaman juga, bisa mengganggu kekhusyuan juga. Atau dia habis taruhlah yang wangi, makan durian, belum cuci tangan. Wangi sih, tetapi akan mengganggu sebelahnya. Waduh, ini durian nggak bagi-bagi. Gitu. Apalagi makannya makan jengkol sama temennya jengkol. Nah,
Dimensi sosial juga sangat diperhatikan. Nah, dalam konteks pelajaran kita hari ini, siwak itu bagian dari yang diistihbabkan, yang sangat dianjurkan, terutama di 3 tempat, 3 waktu. Yang pertama ketika berubah bau mulut sebab diam atau sebab yang lain. Yang kedua ketika bangun dari tidur. Yang ketiga ketika hendak mendirikan sholat. Nah, as-siwaku sunnah mutlaqan. Jadi secara mutlak siwak itu disunnahkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-siwaku madharatun lil fami mardatun lirabbi. Haditsun sahih. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wan Nasa'i bi isnadin sahih. As-siwaku, siwak itu madharatun, tempat mensucikan, membersihkan, lil fami, ke mulut, wa mardatun, dan tempat diridhoi lirabbi, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan bi sighatil jazmi wa ta'liqatuhu bi sighatil jazmi sahihah. Wa madharatun, dan madharah bi fathil mimi, dengan fathah mim, wa kasriha atau kasroh mim, midharatun, hiya kullu ina'in, yaitu setiap tempat, yatatahharu, yang suci, bihi, sebab ina, fashubbihas siwak, maka diserupakan, diumpamakan siwak itu bidzalika, dengan tempat pembersihan tadi. Li'annahu yutahhirul fam, karena siwak itu mampu membersihkan bau mulut. Wa hal yukrahu li shaim ba'da zawal, fihi khilaf. Apakah siwak itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa setelah zuhur? Fihi khilaf. Dalam hal ini para fuqaha, khususnya fuqaha mazhab Syafi'i, terjadi perbedaan pandangan. Ar-rajih fir Rafi'i war Raudhah, yang rajih menurut Imam Ar-Rafi'i dan juga di dalam kitab Ar-Raudhah, annahu yukrahu, siwak setelah zuhur dimakruhkan. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena didasarkan pada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famishaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, min rihil miski, daripada baunya minyak kasturi. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim yaumal qiyamah, dan di dalam riwayat Muslim ada tambahannya, di hari kiamat nanti. Wal khuluf bi dhammil kha atau al khuluf, wal lam huwa at-taghayyur. Pengertiannya at-taghyir, yaitu perubahan bau mulut bagi orang yang berpuasa, itu artinya. Wa khussa bima ba'da zawal, dan dikhususkan waktu setelah zuhur, li'anna taghayyural fami bisababi shaumi hina idzin yadhhar, karena perubahan bau mulut sebab puasa setelah zuhur itu sangat jelas. Falau taghayyara, seandainya berubah, famuhu, bau mulutnya, ba'da az-zawali, setelah tergelincir matahari, bisa babin akhar, sebab yang lain, kanaumin, seperti tidur, au ghairihi, atau yang lain, fastaka, kemudian dia bersiwak, li ajli dzalika, karena ingin membersihkan bau mulut karena sebab tidur, la yukrahu, enggak dimakruhkan. Wakila la yukrahu al-istiyaq mutlaqan, dan menurut pandangan fuqaha yang lain, bersiwak tidak dimakruhkan secara mutlak, baik sebelum maupun setelah zuhur, baik pada orang yang berpuasa atau yang enggak. Wabihi qala al-immah as-salasa, atas pandangan ini pendapat imam mazhab yang 3 yang lain.
Warajjahahu An-Nawawi, dan juga dirojihkan oleh Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, di dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa qala Al-Qadhi Husain yukrahu fil fardi dunan nafli khaufan minar riya. Dimakruhkan dalam salat fardu pas puasa khaufan minar riya, untuk menghindari riya. Wa qaulul musannif li shaimi yukhadhu minhu annal karahah tazulu bi ghurubi syamsi. Dengan qaid kemakruhan itu bagi orang yang berpuasa, maka difahami bahwa kemakruhan itu hilang setelah tenggelamnya matahari. Wa hadza huwa shahih fi syarhil muhadzab. Wa qila tabqal karaha ilal fitri wallahu a'lam. Summa siwaku yata'akkadu istihbabuhu fi mawadhi'. Kemudian siwak itu sangat dianjurkan fi mawadhi'a, di beberapa tempat. Minha, yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Wal azmu qila as-sukut at-tawil. Pengertian al-azm itu adalah diam yang panjang. Wa qila tarkul akli. Orang yang enggak makan agak lama, dia cenderung bau mulutnya. Wa qauluhu wa ghairihi yadkhulu fihi ma idza taghayyara bi akli ma lahu raihah karihah. Termasuk disunnahkan untuk bersiwak segera, di samping karena diam enggak makan apa-apa, karena yang lain. Termasuk di dalam pengertian yang lain itu adalah karena makan sesuatu yang menyebabkan bau yang menyengat. Kasaumi, seperti bawang wal basol, demikian juga bawang putih, bawang merah, wa nahwihima, dan sejenisnya. Nah, sejenisnya ini yang banyak. Mungkin jengkol dan pete enggak ada di Arab, jadi enggak masuk di sini. Mungkin kalau yang nulis ini Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini tinggal di Indonesia, mungkin nyebutnya juga jengkol dan pete gitu. Wa minha indal qiyami minan naumi. Salah satu waktu yang disunnahkan secara lebih kuat untuk bersiwak indal qiyam minan naum, ketika bangun tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha minan naum istaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering apabila bangun tidur bersiwak. Wa ruya yashusu fahu bisiwak, memasukkan mulutnya dengan siwak. Yunadzif ayughsil, membersihkan. Nah, umumnya kita yang kemudian kadang dipersalahkan sama dokter, sikat gigi itu bukan setelah bangun tidur, tapi jelang tidur, kan gitu ya. Kenapa jelang tidur? Karena jelang tidur itu biasanya karena persiapan untuk tidur lama, biasanya sisa-sisa makanan masih nyelip. Jadi dianjurkan gosok giginya itu jelang tidur. Ya nggak ada salahnya. Setelah tidur pun juga nggak ada salahnya sebenarnya. Setelah tidur ini babnya untuk membersihkan, di samping membersihkan sisa makanan juga membersihkan bau mulut. Nah, ada bimbingan dan juga anjuran baginda Rasulullah SAW apabila bangun tidur, di samping siwak, kemudian sebelum kita ambil sebelum ambil air wudhu, kita disunnahkan untuk cuci tangan, yang pasti cuci tangan. Kenapa disunnahkan cuci tangan? Di situ dijelaskan karena kita nggak tahu tangan pas kita tidur itu bergerak kemana saja. Nah itu, maka ketika kita bangun tidur, mau ke kolam, mau ke kamar mandi, apalagi kamar mandinya yang ada bak air menggenangnya, tangan jangan langsung dimasukkan gitu. Jadi tangannya dibersihkan. Jadi dilarang untuk al-ghamus, memasukkan
tangan kita untuk kepentingan pembersihan, tetapi harus dicuci di luarnya. Kemudian kita wudhu, ambil air. Dan yang enak itu biasanya bangun tidur itu minum ya, enak banget tuh. Kalau udah biasa itu terasa hilang sesuatu kalau belum minum. Nah, tapi memang itu juga sejalan dengan teori kedokterannya. Jadi pertama karena komponen terbesar anggota tubuh kita itu adalah air, maka ketika kita kurang air bisa berdampak ke kesehatan banyak organ tubuh kita. Jadi bab soal dehidrasi ini akan bisa berdampak kepada kesehatan seluruh anggota tubuh, bukan hanya sekedar satu anggota tubuh tetapi seluruh anggota tubuh. Karena mayoritas anggota tubuh kita ini membutuhkan air dan komponen terbesarnya adalah air. Ketika kekurangan cairan itu bisa menghambat proses kerja anggota tubuh dan bisa membahayakan. Makanya kalau pas kita mengeluarkan air itu biasanya ada indikator kesehatan tuh, warnanya apa. Kalau warna putih, oh ini cukup nih air cairan yang dimiliki oleh tubuh. Tapi kalau warnanya kuning kemerah-merahan, ini bahaya ini kan. Berarti dia dehidrasi yang sangat. Dan makanya perlu keseimbangan kalau pas konsumsi itu ada makan, ada minum. Jangan sampai makan aja tapi lupa minum gitu. Makanya kalau pas mau sahur pilihan mana, makan enggak minum enggak makan. Ya pilih makan dan minum itu ya. Tapi kalau pas kondisi buru-buru biasanya lebih enak minum ya. Idza staiqadha minan naumi istaka. Rasulullah SAW sering apabila bangun tidur itu bersiwak. Wal hadis rawahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa wajhu ta'kid al-istihbab min taqiyam minhu anna an-naum yastalzimu tarkal akli was-sukut wa huma min asbabit taghayyur. Kenapa disunahkan dengan sanad ketika habis bangun tidur? Sebabnya karena tidur itu meniscayakan meninggalkan makan dan minum. Kemudian yang kedua dia diam. Wahuma dan keduanya meninggalkan makan minum dan juga diam itu min asbabi at-taghayyur. Salah satu di antara sebabnya berubahnya bau mulut. Wa minha dan berikutnya indal qiyam ila shalah, apabila hendak melaksanakan salat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, sungguh saya akan memerintahkan kepada umatku bisiwaki, dengan siwak inda kulli shalah, di setiap waktu sholat. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Syaikhan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah siwak itu masuk kategori ibadah mahdoh atau tidak mahdoh? Nah, kalau ibadah mahdoh tata caranya pun juga sudah definitif. Jumhur menyatakan ini enggak mahdoh, ibadah yang rasional, menghilangkan bau mulut. Dengan cara apa? Dengan cara bisa dengan kayu arak, bisa dengan sikat gigi, bisa dengan ditambah dengan pasta gigi. Makanya di sini nanti dijelaskan ya. An Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini bisiwak afdalu min sab'ina raka'atan bila siwak. 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih utama dari 70 rakaat tanpa siwak. Nah, ini pengertiannya nanti apakah itu masuk kategori mahdoh atau ghairu mahdoh, masuk kategori maqulatil makna atau ghairu maqulatil makna. Nah, ini dijelaskan.
Wa yustahabu inda qiraatil Qur'an, dan disunahkan juga pada saat membaca Al-Qur'an. Terus wa inda shiraril asnan wa illam yataghayyar al-fam, dan ketika giginya menguning, wa illam yataghayyar al-fam, sekalipun enggak berubah bau mulutnya. Dia ajak makan konsumsi, ajak ngomong, kemudian ajak makan permen sehingga nggak bau mulutnya, tapi giginya menguning. Nah, itu juga disunahkan. Ada perubahan. Nah, dengan demikian semakin menguatkan bahwa aktivitas siwak yang disunahkan itu pendekatannya adalah pendekatan rasional untuk kepentingan kebersihan, untuk kepentingan kesehatan. Dan ini dijelaskan berikutnya, wa'lam annahu yahsulul istiyab bi kharqatin wa bi kulli khashnin muzil wal 'ud aula wal araq aula. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya yahsulul istiyab cukup dimaknai sebagai siwak itu bi kharqatin, dengan alat, wa kulli khashnin muzil, dan setiap barang yang bisa menghilangkan bau mulut. Wal 'ud aula, 'ud kayu gaharu nih, 'ud ini kayu gaharu itu yang paling bagus sedunia itu dari Kalimantan. Sedunia dari Kalimantan. Nah, kalau kayu gaharu dari Kalimantan di Arab itu juga paling mahal. Kayu gaharu yang biasa dibakar, yang baunya wangi. Biasanya jadi aroma ruangan di masjid, di ruangan yang biasa Arab, di resto-resto Arab sekarang, kayu dibakar. Bisa kayu yang benar-benar masih wujud kayu, bisa yang sudah lembut. Wal arok aula, dan kayu arok aula, kayu arok itu yang biasa kita kenal untuk kepentingan siwak. Kalau pas umroh haji kita dapat oleh-oleh. Wal afdal ayakuna biyabisin nudyabil ma, dan yang utama menggunakan yang kering kemudian ditambah dengan air. Wa yustahabbu ghusluhu liyastabbihi thaniyan, dan disunahkan kemudian membasuh dengan air untuk melakukan aktivitas siwak yang kedua. Walau istaka bi asbu ghairihi wa ya khashinah ajza qat'an, qala fi syarh al-mu'adzab wa fi isbi' wa fi asbu'ihi khilaf ar-rajih fi rawdah la yajzi. Seandainya siwak dengan tangan temannya, tangan orang lain, itu cukup, qala fi syarh al-mu'adzab. Akan tetapi jika dengan menggunakan tangan dia sendiri, khilaf di karangan ar-rajih fi rawdah la yajzi, enggak cukup. Ar-rajih fi syarh al-mu'adzab al-ijza, di dalam kitab syarh al-mu'adzab cukup. Wa bihi qata'a al-qadhi Husain wal Muhammili wal Baghawi wa Syekh Muhammad wa ikhtarahu ar-Rayani fil Bahr. Wala ba'sa an yastaka bi siwaki ghairihi bi idnihi, enggak apa-apa menggunakan siwak orang lain tapi dengan izinnya. Wa yastahabbu yastaka bi yaminihi wa bil janib al-ayman, disunahkan memulai siwak itu di kanan dan sebelah kanan, min famihi, dari mulutnya, wa an yamurrahu ala saqfi halqihi, dan kemudian menggerakkan di langit-langit halak atas, imraran latifan, dengan menggerakkan secara lembut. Wa yarwi bisiwak as-sunnah wa yustahabu inda dukhulil manzil, dan juga disunahkan ketika mau masuk rumah dari kantor. Dari kantor jangan sudah lusuh bau baru masuk rumah. Nah, itu nanti enggak disukai istri. Kalau pulang ke rumah dari kantor ya bebersih dulu lah. Wa inda iradatin naum, dan ketika hendak